Minggu ini kita membahas atau mengulas isi dari artikel yang sudah dipublikasi, khususnya ini penelitiannya berjenis kuantitatif dengan desain eksperimen ya, dan basisnya itu penelitian ke sekolah. Jadi kalau minggu lalu itu artikel penelitian yang menggunakan metode research and development atau penelitian pengembangan tanpa kunjungan ke sekolah. Nah, artikelnya ini dalam bahasa Inggris, pun nanti kita ulasnya dalam bahasa Indonesia. Ada 9 hal yang ditulis dalam artikel. Yang pertama itu judul. Judul itu umumnya mempunyai kriteria sebagai berikut. Jadi ini lebih saya jelas, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah judul itu usahakan singkat, padat, dan jelas, jadi tidak perlu bertele-tele. Kemudian yang kedua, sesuai author guidelines dan juga template. Jadi misalnya di sini maksimum 12 kata. Nah, ini kita coba blok. Kemudian lihat di sini ada words. Nah, terlihat di sini words itu adalah kata. Jadi jumlah katanya 12. Pas ya. Tidak lebih dan tidak kurang. Nah, kalau dari kata maksimum ini berarti boleh kurang dari 12 kata, namun tidak boleh lebih ya. Nah, yang ketiga adalah terlihat scope atau objeknya, kemudian jenis penelitian dan subjek. Kembali lagi scope, jadi di sini udah jelas ya, jurnalnya itu pendidikan usia dini pasti membahas hal-hal yang berkaitan dengan anak usia dini. Jadi scope-nya itu ini sesuai dia dengan subjek juga. Kemudian dari sini juga terlihat penelitian kuantitatif dengan desain eksperimen, karena menerapkan 2 pembelajaran ini untuk mempengaruhi perkembangan sosial emosional. Yang kedua ada namanya identitas penulis. Nah, identitas penulis ini terdiri dari 3 hal, sama seperti yang lainnya. Terdiri dari nama lengkap penulis tanpa gelar, institusi atau afiliasi, dan yang terakhir adalah email penulis. Nah, di sini karena institusinya sama, jadi cukup 1 kali menuliskan, kemudian membuat identitasnya, penomoran. Jadi ini penulis nomor berapa aja. Jadi seandainya misal saya itu adalah saya menggunakan afiliasi Universitas Negeri Medan misalnya. Nah, berarti di sini tambah lagi Universitas Negeri Medan. Kemudian yang ketiga adalah abstrak dan kata kunci. Jadi sama seperti artikel sebelumnya, abstrak itu seperti sinopsis. Jadi terdiri dari tujuan penelitian, kemudian metode dan desain. Metodenya itu kuantitatif, desainnya kuasi eksperimen. Kemudian karena ini kuantitatif, maka yang dipaparkan adalah sampel, atau boleh juga dipaparkan dulu populasinya jika berbeda. Ini karena populasi dan sampel sama, maka yang dipaparkan sampel doang. Jadi nanti di bagian metode diperjelas populasi dan sampel. Namun kalau untuk non kuantitatif, misalnya artikelnya kualitatif, maka yang dipaparkan adalah subjek dan objek. Begitu juga untuk penelitian tindakan kelas. Nah, selanjutnya di situ adalah instrumen. Jadi di instrumen cukup membahas apa yang digunakan. Jadi hanya 1 kalimat, kemudian analisis data pun seperti itu. Setelah itu bagian ke-6 adalah hasil penelitian. Ya, ini hasil penelitian. Kemudian terakhir adalah rekomendasi atau saran penelitian. Nah, itu bagian dari abstrak. Setelah abstrak itu ada kata kunci atau keywords. Sama seperti yang lainnya, terdiri dari 3 sampai 5 kata yang mewakili judul atau isi penelitian. Oke, nah selanjutnya masuk pada bagian keempat, yaitu pendahuluan atau introduction. Nah, di sini saya lebih perjelas lagi. Introduction atau pendahuluan itu biasanya terdiri dari 5 hal. Yang pertama itu adanya harapan. Ya, jadi harapan itu bisa berbentuk teori atau undang-undang. Ini dia. Jadi ini teori yang menyatakan PAUD itu penting, kemudian perkembangan sosial emosional itu apa, harapannya bagaimana, ini ada di sini. Ya, berdasarkan surah juga ada. Namun saya perlu ingatkan kalau ingin mencantumkan ayat suci Al-Quran itu jangan cantumkan bahasa Arabnya, tetapi cukup perjelas ada di Quran surah berapa, ayat berapa begitu ya. Nah, selanjutnya begitu pun untuk hadis. Hadis lebih baik yang dicantumkan adalah definisinya. Oke, nah setelah memaparkan harapan dari perkembangan sosial emosional, maka dipaparkanlah kenyataan. Karena di sini basisnya adalah studi lapangan ya.
Jadi harus dipaparkan hasil observasi, hasil studi dokumentasi, dan sebagainya yang melibatkan langsung siswa ataupun guru di sekolah. Contoh seperti ini, keterangannya ini. Kemudian setelah bagian ketiga, bagian keempat adalah faktor dan solusi, dan yang kelima yaitu novelty dan tujuan. Nah, faktor dan solusi itu ini mulai dari sosial emosional anak. Nah, dari sini terlihat bahwa faktornya itu bahwa siswa membutuhkan kesempatan, pengalaman, dan peran, dan sebagainya. Tetap itu merujuk pendapat ahli. Selanjutnya, solusinya itu ada di paragraf berikutnya, yaitu menawarkan pembelajaran edutainment. Menjelaskan lagi lah apa itu pembelajaran edutainment. Kemudian disinilah letak novelty-nya. Jadi walaupun pembelajaran edutainment itu bukan hal yang baru di dunia pendidikan, namun harus diperjelas kenapa digunakan kembali. Nah, ternyata belum ada penelitian yang secara jelas menggunakan edutainment terhadap perkembangan sosial emosional begitu. Makanya ditelitilah di sini. Kemudian ini penjelasannya lagi yang mendukung bahwa penelitian ini layak untuk dilakukan. Selanjutnya barulah masuk paragraf terakhir, yaitu adanya tujuan penelitian. Bagian yang kelima yaitu kajian teori atau theoretical study. Nah, di sini tidak seperti skripsi, tesis ataupun disertasi yang menjelaskan dari awal tentang teori, yaitu seperti edutainment adalah, perkembangan sosial emosional adalah menurut para ahli. Tapi yang dipaparkan di sini adalah hasil penelitian yang membahas 4 hal atau lebih. Yang pertama adalah keberhasilan solusi untuk objek lain. Jadi di sini ada contoh nih, edutainment untuk meningkatkan hasil belajar. Kemudian ada lagi edutainment untuk proses pembelajaran. Begitu ya. Nah, selanjutnya adalah karakteristik atau indikator objek. Jadi dari sini terlihat apa sih itu sebenarnya edutainment. Yang ketiga adalah langkah-langkah solusi. Nah, ini langkah-langkah solusi. Jadi langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian. Nah, yang keempat itu ada urgensi objek tersebut diteliti. Urgensinya ada di bagian terakhir dari theoretical study. Nah, inilah yang termasuk dalam urgensi ya. Nih, bagian keenam, metode atau metode. Jadi seperti biasa, seperti pada umumnya, metode itu terdiri dari 9 hal khusus untuk kuantitatif. Jadi nanti di sini ada beberapa hal yang tidak dicantumkan jika adik-adik mahasiswa tidak menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Nah, yang pertama di metode itu ada pendekatan dan desain. Pendekatannya kuantitatif, desainnya apa? Kemudian dijelaskanlah apa sih pendekatan dan desain tersebut. Setelah memaparkan pendekatan desain, maka dipaparkan prosedurnya, prosedur penelitian yang dilakukan. Selanjutnya yang ketiga adalah populasi dan sampel, karena ini kuantitatif. Kalau dia non-kuantitatif itu subjek dan objek. Di dalam populasi disertakan lokasi ya secara tersirat. Nah, adik-adik mahasiswa boleh juga memaparkannya secara khusus. Misalnya di sini dibuat penelitian ini dilakukan di kemudian pada tahun berapa. Nah, kalau ini dia tersirat. Kemudian bagian yang ke 5 itu adalah instrumen beserta kisi-kisinya. Nah, di sini instrumennya lembar observasi, ini kisi-kisinya. Karena yang diteliti adalah perkembangan sosial emosional, maka indikatornya berkaitan dengan perkembangan sosial emosional. Nah, karena ini dia bentuknya kuantitatif, maka harus ada bukti validitas instrumen. Memang jurnal ini meminta ya. Jadi di sini jelaskan validitas instrumen. Jelas lagi di sini bagian paragraf. Apa itu validitas konstruk, empirik. Di bagian ke-7 itu teknik penskoran, karena di sini menggunakan lembar observasi. Yang ke-8 itu teknik analisis data, dan ke-9 itu hipotesis. Nah, ini penskorannya. Jadi penskorannya supaya jelas aja datanya itu kenapa dibilang belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik. Gitu ya, jadi perjelas aja. Kemudian teknik analisis datanya ini menggunakan statistik inferensial, diperjelas lagi rumusnya apa. Nah, ini opsional karena dia kuantitatif, maka harus dipaparkanlah hipotesis yang akan dibuktikan beserta penarikan kesimpulan. Jadi nanti ketika di result and discussion, pembaca tidak bingung.
H0 apa yang ditolak, HA apa yang diterima, karena memang di sini sudah dijelaskan. Kalau H0 ditolak dan hipotesa alternatif diterima, berarti benar penelitian itu membuktikan bahwa terdapat perbedaan pengaruh antara model pembelajaran edutainment dan kelompok terhadap perkembangan sosial emosional anak usia dini. Yang pertama itu result dulu, hasil dulu. Hasil hanya ada dua hal. Yang pertama, prosedur penelitian secara singkat, dan ini bedanya kalau di metode tadi rancangan, kalau di hasil itu adalah yang telah diterapkan. Kemudian ada data atau temuan dalam bentuk deskriptif maupun dalam bentuk tabel dan gambar. Contoh di sini, ini data hasil penelitian. Bentuk deskriptif. Nah, diperjelas dalam bentuk gambar. Oke, nah ini bagus. Kenapa? Bukan karena saya yang menulis, tetapi deskriptif yang disampaikan bukan mengulang isi dari tabel, tetapi memperjelasnya. Ya, tidak mengulang, tetapi memperjelasnya. Oke, begitu pun untuk tabel 5, tabel 6 sampai dengan tabel ke-8. Ke-8 ini ya. Hasil pengujian hipotesis. Jadi disinilah pembuktiannya. Selanjutnya itu bagian kedua adalah diskusi. Jadi diskusi ini ada 6 hal yang dipaparkan. Nah, jadi di sini saya cukup membuat tanda aja. Proses penelitian itu ini. Jadi ini hanya sekedar menginformasikan kembali apa yang diteliti di mana. Jadi ketika pembaca membaca diskusi ini tidak bingung. Yang kedua adalah kesimpulan dari hasil penelitian. Jadi di sini bukan mengulang hasil, tapi langsung kesimpulannya. Contoh di sini, ya, anak usia dini di kelompok eksperimen maupun kontrol mempunyai tingkat perkembangan sosial emosional yang sama, yaitu mulai berkembang. Ya, itu sebelumnya setelah diterapkan model edutainment ternyata seperti ini, dan akhirnya nanti membuktikan ini. Nah, itu kesimpulan. Jadi tidak mengulang paparan yang kalimat yang sudah dibahas pada hasil penelitian. Yang ketiga di situ adalah analisis secara teoritis maupun praktis. Yang dipaparkan adalah analisis secara teoritis. Jadi ini membahas sosial emosional dulu, mengenai indikatornya sampai dengan kesimpulannya. Kemudian di sini penjabaran temuan penelitian secara detail berdasarkan indikator tadi. Nah, ini kalimat diskusinya. Nah, inilah dia analisis secara empiris. 6 kriteria ini tidak harus berurutan. Contohnya itu dari tahapan kedua, 3 sampai dengan keempat, itu bisa posisinya berubah-ubah sesuai dengan kalimat yang adik-adik mahasiswa paparkan. Jadi kalau cocoknya analisis empiris dulu silakan. Mau teori dulu silakan, atau diskusi dulu. Baru pembuktian di akhir itu teori. Itu sesuai lagi dengan alur bahasa yang digunakan. Jadi keunggulan atau kontribusi penelitian itu adanya di sini, mulai dari kata dengan demikian, model pembelajaran ini dan seterusnya, sampai dengan walaupun alat permainan tersebut bukan milik pribadi si anak, jadi ini mendukung ya kontribusi yang telah ditemukan. Nah, ini beberapa keterbatasannya, jadi penting untuk dipaparkan juga. Jadi seandainya ada peneliti yang mau melanjutkan atau melakukan hal yang sama, itu bisa memperhatikan keterbatasan yang ada, sehingga hasil penelitiannya lebih akurat. Konklusinya itu ada 2 hal. Yang pasti yang pertama adalah simpulan dari hasil penelitian, bukan mengulang kalimat yang ada, tetapi memaparkan dengan bahasa yang komunikatif dan jelas. Kemudian yang kedua adalah temuan dan rekomendasi penelitian. Ada 3 hal yang harus diperhatikan, ini secara umum juga. Yang pertama adalah isi dari daftar pustaka harus sesuai dengan citasi yang dirujuk. Jadi jangan nanti citasinya ada 8, tapi daftar pustakanya malah ada 20. Yang kedua, sesuai gaya perujukan atau style citation. Jadi adik-adik mahasiswa harus perhatikan kembali author guidelines atau template artikelnya, meminta jenis style apa. Nah, yang ketiga adalah usahakan citasinya itu bersumber dari jurnal terakreditasi. Ada 60-80% dari jumlah keseluruhan sumber atau keseluruhan daftar pustaka. Nah, selebihnya itu dari buku utama. Nah, itu saja yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.